الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah melalui radio Baitur Rahman Serambi FM maupun melalui radio Republik Indonesia yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan beberapa keterangan dari Al-Quran Al-Karim tentang iblis dan syaitan, bagaimana perseteruan antara iblis dengan Adam alaihissalam yang menyebabkan keduanya menjadi musuh setelah terusir dari surga. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan maka syaitan menggelincirkan keduanya dari surga itu. Maksudnya surga yang sebelumnya disebutkan di dalam ayat di surah Al-Baqarah sebelum ayat fa'azallahum asyaitan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini jannah ini yang dimaksud. Jadi maka syaitan menggelincirkan keduanya dari surga itu, ya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Ya, maka syaitan ini mengeluarkan keduanya dari keadaan keduanya sebelumnya yang ada di surga itu. Jadi tergelincirkan oleh syaitan sehingga memakan buah dari pohon khuldi yang dilarang oleh Allah untuk Adam mendekati pohon itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga iblis ini memiliki kesombongan, keangkuhan, sikap egois yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah yang mengetahui keadaan, tabiat dan kepribadian daripada iblis, sehingga Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu tentang keadaan iblis dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita diminta untuk menjauh dari iblis, untuk menganggapnya sebagai musuh, karena sudah dari sejak awal Allah berfirman qul nahbitu minha jami'a, ya. Keluarlah kalian semua dari surga, ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sebahagian kalian bagi sebahagian yang lain itu menjadi musuh, ya, antara iblis kemudian keturunannya
juga dengan kita, yaitu keturunan Adam dan Adam sendiri, menjadi musuh di dalam kehidupan dunia ini setelah keluar dari surga. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian tempat kediaman di bumi. Wa mata'un ilahin, dan tempat kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya akan kembali lagi kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita temukan beberapa istilah. Yang pertama, iblis itu sendiri. Ya, itu kalau ulama mengatakan iblis itu adalah Abu al-Jin, ya, bapaknya syaitan. Jadi nanti darinya akan ada keturunannya. Jadi punya 5 keturunan, lalu dari 5 keturunan ini akan beranak pinak nanti. Iblis hanya memiliki 5 keturunan. Nah, itu di dalam surah As-Saffat kita akan temukan misalnya iblis itu adalah juga bahagian dari malaikat yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka membangsakan ada hubungan antara Allah dengan iblis bagaikan mereka membangsakan hubungan antara malaikat dengan Allah. Ya, misalnya malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan atau anak-anak Tuhan. Nah, begitu juga dengan iblis, sehingga ulama di sini mengatakan bahwa ada korelasi antara iblis dengan para malaikat, di mana salah satu daripada kelompok malaikat ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, beribadat kepadanya dengan sangat konsisten, termasuk iblis di dalamnya. Bahkan ketika Allah perintah untuk sujud kepada Nabiullah Adam, itu sujud itu juga ya termasuk di dalam perintah kepada iblis. Itu menurut sebahagian ulama. Tapi sebahagian yang lain mengatakan, ya, karena iblis ada di situ ikut beribadat, maka perintah itu juga akan meliputi dirinya. Tetapi iblis itu bukan dari golongan malaikat. Nah, ini perbedaan pandangan di antara para ulama. Jadi kalaupun kita kemudian mengikuti salah satu dari keduanya atau mengambil mana yang lebih condong, maka boleh-boleh saja, ya, karena keduanya ada pendapat dalam tafsir. Jadi kalau kita kembali lagi, istilah iblis ini karena dia berputus asa dari rahmat Allah, dan iblis menjadi nama bagi salah satu, ya, personil yang termasuk di dalam kelompok jin. Sementara nama lain secara kelompok ini disebut oleh Al-Quran Al-Jan, ya, baik dalam bentuk kalimat mufrad maupun dalam bentuk kalimat jama'. Kalau jama', ya, al-jinnah dengan al-jan, ini dimaksudkan adalah secara keseluruhan dari jenis makhluk yang Allah ciptakan dari api. Sementara misalnya disebutkan al-jan hanya dimaksudkan kalimatnya mufrad, itu adalah iblis.
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari min naris samum, api yang sangat panas. Ya. Dan sifat api itu menggelegar, menjilat-jilat. Ya. Nah, ini nanti menjadi makna syaitan itu sendiri. Nah, syaitan dari syata, nun, ya, alif dan nun itu sebagai tambahan, atau dari nun, alif dan nun itu asli, ya, syatana. Asal namanya adalah syatana atau al-bi'ru mashtun, ya, apa namanya, sumur yang sangat dalam. Jadi kalau begitu dalam maksudnya ya jauh juga dia. Airnya kalau kita timba jauh sekali. Nah, jadi syaitan adalah kekuatan yang jahat, yang memberontak, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah nama bagi jin yang permulaan sekali melakukan pembangkangan terhadap Allah untuk sujud pemuliaan pada Adam. Kemudian ada penyebutan al-jin, itu nama jenis bagi seluruhnya. Hanya saja ketika yang jahatnya itu disebut dengan syaitan. Karena itu orang-orang kalau melihat orang-orang yang jahat, kamu macam setan. Mana setan? Karena memang untuk manusia juga disebut. Ya. Untuk manusia yang jahat, yang memberontak, yang melakukan maksiat itu disebut dengan syaitan. Syayatinil insi wal jinni. Ya, mereka saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau jin tidak disebutkan kecuali dalam masyarakat Aceh. Itu pun maksudnya bukan untuk melihat kepada kejahatannya. Misalnya orang Aceh sebut begini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian. Oh hai anu jin. Ya. Misal ini dalam tanda kutip. Hoka jinnya. Nah, maksudnya dengan bahasa kalau kita terjemahkan, oh memang anak jin ini. Itu karena kesalnya kita, ya, marahnya kita sebut untuk seorang, dan ini bukan untuk ditiru, ya. Atau ada teman kita datang, kita sebut, oh jin kamu, ya, kamu memang jin, nah, begitu. Jin hai, ya, oh jin, nah, gitu kita sebut. Itu dalam masyarakat Aceh. Kalau dimaksudkan adalah sifat jeleknya, maka itu tidak tepat penggunaannya. Dia harus memakai kata syaitan, ya. Tapi orang Aceh masih tepat. Orang tua kita tidak keliru. Hanya kita yang menggunakannya yang keliru. Nah, kita yang menggunakannya yang keliru. Kalau orang Aceh dulu menyebut, oh jin kamu, kemana jin itu? Nah, itu maksudnya karena sifat jin menghilang, tidak nampak dilihat dengan kasat mata. Jadi ketika teman kita tiba-tiba muncul dari belakang kita mencandai kita, disitulah penggunaan kata jin. Oh jin kamu. Nah, karena tadi tidak nampak, tiba-tiba muncul. Itu orang Aceh menggunakannya seperti itu. Ya. Kalau kita sekarang pakai pada sisi yang jelek, itu keliru kita saat memakai. Orang tua kita tidak keliru. Itu juga dengan bahasa Indonesia. Memakai kamu adalah syaitan, itu untuk sisi buruknya. Kalau memakai kata jin untuk sisi dia tidak nampak dilihat. Ya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, jin ini Allah berikan kekuatan untuk bisa, ya, merubah wujudnya dalam bentuk apapun. Meskipun terkadang mudah bagi suatu bentuk, terkadang pula susah bagi dia untuk membentuk wujud tertentu misalnya. Atau ketika dia sudah membentuk wujud tertentu, maka amat susah kembali lagi kepada keadaan semula. Karena memang jin tidak bisa dilihat
dalam wujud yang asli. Tidak bisa. Yang dilihat itu adalah penampakan, kecuali ya nanti hari kiamat baru bisa kita melihat. Ya. Atau wujud jelmaannya yang dilihat. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud melihat segerombolan jin atau sekelompok jin yang beriman kepada Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disebutkan di dua tempat di dalam Al-Quran, ya. Dan juga di surah Al-Jin, ya. Itu yang nampak adalah seperti bayangan hitam yang memutar-mutar mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketakutan Abdullah bin Mas'ud hampir saja mengeluarkan pedangnya lalu mencoba untuk melakukan pembelaan pada Rasulullah. Ini karena sudah duluan Rasulullah katakan jangan keluar dari lingkaran ini. Seandainya Abdullah bin Mas'ud keluar, maka jin akan mengambil dan membawanya. Tidak akan ketemu lagi dengan Rasulullah. Apakah dibawa disembunyikan atau dibunuh oleh jin itu sehingga baru bisa ketemu pada hari kiamat. Jadi ini jin tidak bisa sembarangan merubah wujudnya dalam bentuk jelmaan karena susah untuk kembali. Sehingga ulama ya berdasarkan hadis-hadis tentang jin yang masuk ke dalam rumah seseorang dalam wujud jelmaan yang berbeda-beda, misalnya berbentuk ular, itu ada dimintakan untuk dibacakan doanya. Kalau jin ini dibunuh, maka jelmaannya itu akan juga mati. Ya, jelmaannya mati, jinnya itu mati. Karena dia tidak akan panjang umurnya sebagaimana iblis. Kalau iblis dia sampai ila yaumin waqtin ma'lum. Yaumi waqtil ma'lum. Pada hari di mana sangkakala ditiup baru dia wafat. Nah, bukan hari kiamat dia hidup terus, tidak. Walaupun hari kiamat nanti dibangkitkan lagi. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada istilah jin, ada iblis, ada syaitan. Nanti ada istilah lainnya adalah taghut di dalam Al-Qur'an. Kata taghut itu berasal dari kata tagha. Yatghi. Suatu sikap yang melampaui batas, ya. Dan melampaui batasnya sangat berat, ya. Misalnya sampai kepada tingkat merampas kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta untuk menyembah dirinya, baik secara sukarela maupun dengan cara memaksa orang lain. Seperti Fir'aun misalnya, diminta untuk menyembah dirinya dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini perbuatan yang seperti ini sudah sampai pada tingkat tughyan atau taghut, ya. Orang at-taghi yang telah melampaui batas. Kemudian bisa juga orang itu tidak melakukan apapun. Artinya tidak memaksa orang lain, tidak meminta orang lain, bahkan tidak tahu. Tapi kemudian disembah, dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, menyentuh ya sifat-sifat ketuhanan. Ini juga disebut dengan taghut. Makanya taghut juga disematkan kepada berhala, patung, di mana dia tidak tahu sama sekali, tapi disebut taghut.
Itu di dalam penggunaan Al-Qur'anul Karim. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita mempelajari ini pelan-pelan dilihat, kita cari bahannya, itu akan sangat mengilhami bagi kita untuk waspada terhadap syaitan, terhadap iblis, dan juga terhadap hal-hal yang membawa kepada makna taghut itu sendiri. Ya, karena itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa sikap yang menjadi alternatif bagi kita yang diajarkan oleh agama, misalnya untuk menghindar dari pengaruh syaitan ini. Di antaranya dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, jadi sering-sering baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Qur'an syaitan akan menjauh. Dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, zikir, Al-Qur'an akan menjauh. Dengan sering mengaplikasikan kebajikan atau mengucapkan kebajikan itu sendiri, syaitan akan menjauh. Ya, karena dari dasar penamaan syaitan saja tadi itu adalah bisa bermakna dia memberontak dan menjauh, sebagaimana makna sumur, baik dari sisi yang ada alif nun tambahan ataupun dia asli nunnya. Nah, jadi dia ketika mendengar kebenaran, dia akan menjauh lari. Itu jalan yang kedua. Ucapkan astagfirullah, ucapkan misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bicarakan dengan teman dan anggota keluarga kita sesuatu yang baik, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang kesabaran. Itu syaitan akan sangat panas, dan bila itu kita lakukan secara terus-menerus, dia akan menjauh dari kita, tidak tahan. Kemudian yang ketiga, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada syaitan misalnya dengan melihat dari sisi mana syaitan itu mempengaruhi kita. Misalnya dia mempengaruhi dari sisi emosi kita, maka di sana kita berupaya untuk menghalau syaitan itu dengan jalan yang tepat, dengan metode yang akurat. Misalnya Nabi SAW mengajarkan, orang yang kuat itu bukan yang piawai dalam bergulat, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai amarahnya ketika disulut emosinya. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau marah seseorang kalian, maka berwudu. Ya, untuk menguasai diri berwudu. Kenapa berwudu? Nabi memberikan arahan, bayanat bahwa marah itu dari syaitan. Ya. Maksudnya dia mengobok-obok emosi kita karena kita membuka celah di sana. Seandainya kita tidak buka celah,
emosi itu adalah sifat baik yang Allah berikan pada kita untuk kita gunakan pada sisi yang positif. Nah, ya misalnya untuk berjuang di jalan Allah, untuk membela orang-orang yang tertindas dan lain sebagainya, ya, untuk membela kehormatan keluarga, ya, bersanding dengan sifat cemburu dan lain semuanya. Tapi ketika kita gunakan pada sisi yang tidak baik, ini syaitan membaca gelagatnya, lalu dia masuk. Karena itu sebelum syaitan mampu menguasai emosi kita, lalu mengobok-obok dengan jejaring syaitan yang lain, bagaikan makna benang kusut dari kata syaitan itu sendiri, dan panjang sekali benangnya, kusut susah dibuka. Maka dari awal kita diminta untuk menyadari keadaan dengan berwudu. Syaitan diciptakan dari api, ya. Api itu dipadamkan dengan air. Jadi ketika emosi kita, api yang ada pada amarah kita itu meledak-ledak. Karena itu cepat berwudu untuk mendinginkan dan bisa memadamkan api itu. Ya, ada pola lain, ya, diajarkan bila seseorang marah, maka hendaklah dia duduk. Ini langsung dari hadis Nabi. Kalau dia sedang berdiri, duduk. Kalau duduk belum, ya, mendinginkan suasana, belum menetralisir emosinya, ya, maka hendaklah dia berbaring. Kalau dia sudah berbaring pun belum bisa, masih juga panas nih, maunya seperti harimau yang terluka menerkam, maka hendaklah dia berguling-guling di tanah, ya, berguling-guling di tanah macam orang kemasukan setan atau hilang akal. Jadi bukan malah menerkam, membabi buta, hilang kendali, tidak. Tapi hilang kendali untuk memutus benang yang kusut yang telah dijerat oleh syaitan pada diri kita dan pada nafsu kita. Nah itu, kemudian punya kesadaran, ya, tempat-tempat yang ada syaitan itu juga berlindung. Yang keempat, di mana syaitan itu sering, ya, di tempat-tempat yang jauh dari Allah, tempat-tempat maksiat, ya. Maka dari semenjak awal kita diminta menghindar dari tempat-tempat ini. Kemudian dari sisi mana kita terjerat lagi? Kalau misalnya dia masuk melalui mata kita, maka menghindarnya adalah dengan menutup mata dari hal-hal yang Allah tidak ridha. Kemudian memohon pada Allah perlindungan dari sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada mata, dan memohon pada Allah agar menjaga mata kita. Kalau misalnya itu pada perut, juga demikian. Jadi sisi mana syaitan itu akan masuk, dari sana kita mencoba untuk membendungnya, menangkalnya dengan menutup celah-celah itu. Walaupun syaitan itu dia tidak akan mudah mundur, dia akan memilih jalan yang lain, ya. Sehingga para ulama mengatakan itulah perbedaan antara bisikan dan rayuan syaitan dengan ajakan serta ilham para malaikat. Kalau ilham para malaikat itu dia terus menerus, dia berkesinambungan terus pada satu hal yang sama. Misalnya
kepinginnya baca Quran. Itu tidak hilang-hilang. Tidak enak hati kita, tidak puas batin kita sebelum kita buka Quran walaupun hanya sekitar 10, 15 atau 25 ayat. Baru kita tutup. Kalau misalnya kita ingin bersedekah, nah suara batin bersedekah itu tidak enak kalau kita tidak beri. Itu ilham dari malaikat, ilham kebajikan. Kalau ilhamnya dari syaitan, ya, atau gangguannya dari syaitan, itu kalau tidak berhasil dia langsung padam dan beralih kepada ajakan lain. Ya. Misalnya diminta untuk mencuri di rumah orang misalnya. Begitu sudah rencana jalan, rupanya ada penjaga. Orang punya rumah belum tidur, mereka malah begadang. Ada tamu, teman-teman atau keluarga dari daerah misalnya, dari kota lain datang. Rencananya sudah matang nih mencuri. Begitu lihat, oh ini tidak mungkin, dia langsung berpikir kepada hal lain. Nah, berpikir untuk mengarah ke rumah lain misalnya, atau mengarah kepada kekayaan lain, kepada objek lain, ya, baik itu mencuri atau selain mencuri misalnya. Kalau bisikan hatinya misalnya sudah buat kejahatan ini, ketika tidak ada celah untuk masuk, maka dia akan beralih ke kejahatan yang lain. Nah, dia cepat, ya, baik diikuti maupun dia tidak diikuti. Kalau tidak diikuti, dia akan menyuruh kepada bisikan lain. Kalau diikuti, maka ada was-was di dalam hatinya. Ya, ada ketakutan, ada rasa malu, ada was-was. Itu beda-beda tuh. Kalau sudah terbiasa, malunya hilang, was-wasnya belum hilang. Kenapa was-was belum hilang? Takut diketahui orang. Kalau sudah kekuatannya menguasai sebagian besar dari komunitas, maka ketakutan itu hilang. Maka jadilah kemungkaran itu di mana-mana dan itu menjadi pemandangan yang biasa. Nah, bagaikan orang melakukan kebajikan. Nah, itu tinggal hanya menunggu kehancuran ataupun adab yang akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik diketahui, ya, alamat atau tanda-tandanya, dan itu termasuk tanda, apalagi datang secara tiba-tiba. Mereka sibuk bermain, mereka sibuk berbisnis, atau di malam hari dia akan datang ketika mereka sedang terlelap tidur. Wal-iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal yang tidak baik, terutama sekali berlindung kepada Allah dari bujuk rayu syaitan yang terkutuk. Ini saja pada pagi yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي
الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.